Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Weni Handayani untuk menyampaikan bahan ajar pada pelajaran matematika untuk materi fungsi kuadrat. Pernah mungkin anak-anakku sekalian, kita main Angry Birds seperti ini ya. Ada kan permainan yang apa namanya tuh ngebom gitu ya, seperti ini untuk Angry Bird. Lintasannya kalau kita lihat ini berbentuknya seperti apa ya? Atau mungkin kita melihat anak yang sedang atau teman kalian yang sedang main basket atau bahkan mungkin kalian sendiri main basket gitu ya. Tentu apa namanya itu ketika kalian melempar daripada si bola basket itu untuk mencapai keranjangnya itu membentuk sebuah lintasan. Begitupun juga mungkin kalian lihat di taman atau juga di rumah kalian mungkin ada air mancur seperti ini. Tentu ini membentuk sebuah lintasan. Bentuknya seperti apa ya? Nah, inilah ya. Ternyata ini membentuk lintasan dari apa namanya fungsi kuadrat ya. Nah, kita mengetahui sendiri bahwa bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan a kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c. Dengan a itu tidak sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat untuk pengaruh nilai A. Di sana kan ada A, ada B, ada C ya. Tadi A kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C. A itu adalah koefisien untuk E kuadrat, sedangkan B adalah koefisien dari X, dan C itu adalah merupakan konstanta. Nah, di sini untuk pengaruh nilai A alias apa namanya itu koefisien dari X kuadrat adalah kalau di sini terbuka ke atas ya, jika atau kita balikan, jika koefisien E kuadrat alias A-nya itu adalah lebih dari sama dengan lebih dari 0, maaf, lebih dari 0, berarti dia itu si lintasannya ya, itu adalah terbuka ke atas ya. Sedangkan apabila koefisien X kuadrat alias A-nya itu adalah kurang dari 0, berarti dia itu terbukanya itu adalah ke bawah. Ya, seperti nampak pada gambar seperti ini. Selanjutnya adalah pengaruh nilai D. Ya, D itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Ini berpengaruh terhadap titik potong, terhadap sumbu X ya. Untuk D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Apabila D-nya itu lebih dari 0, berarti si grafik itu memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Gambarnya seperti ini ya, memotong dua titik di sumbu X gitu ya. Sedangkan apabila D-nya sama dengan 0, maka si grafik menyinggung sumbu X, hanya menyinggung seperti ini. Dan apabila D-nya itu kurang dari 0, maka si grafik tidak memotong sumbu X. Sehingga kita lihat di sini, kalau kita lihat ya gambar seperti ini, ada warna-warni ini dari mulai ungu, merah, oranye, biru, dan sebagainya. Kalau kita lihat berarti kalau dilihat dari D-nya itu berarti apakah D lebih dari 0 atau D-nya itu adalah kurang dari 0 atau D-nya itu sama dengan 0. Nah, kita apa namanya itu dapat perbandingkan sendiri ya. Begitupun juga di sini ya, di gambar selanjutnya coba lihat di sini ya. Dapat kita lihat ya di sini berdasarkan D-nya itu apakah D-nya itu adalah lebih dari 0, apakah D-nya sama dengan 0 atau D-nya kurang dari 0. Kita lihat ya, kita contohkan di sini. Ini yang warnanya merah kan? Dia itu memotong sumbu X di dua titik seperti ini. Berarti ini menunjukkan D-nya itu lebih dari 0 ya. Begitupun juga dengan yang warna hijau. Sedangkan yang warnanya ini apa ya? Ungu ya. Yang ungu itu kan dia itu pas ya. Dia itu tuh ya. Pas gitu ya. Jadi menyinggung menyinggung di sumbu X, berarti D sama dengan 0. Sedangkan di sini untuk yang warna apa ini ya? Biru mungkin ya. Biru dan juga mungkin di sini orange. Ini dia itu tidak memotong di sumbu X gitu ya. Berarti D-nya itu kurang dari 0 seperti itu. Selanjutnya, bagaimana menentukan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat dan bagaimana menentukan nilai optimum fungsi kuadrat. Yang pertama, apa dan juga menskesa tentunya ya, menskesa grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan kegiatan sebelumnya. Nah, kesimpulannya di sini kalau kalian ya ingin apa namanya itu menentukan menentukan sumbu simetri dari sebuah fungsi kuadrat A kuadrat ditambah BX ditambah dengan C, berarti sumbu simetrinya X itu sama dengan negatif B per 2A, sedangkan untuk nilai optimumnya itu adalah negatif D per 4A. Berarti untuk titik optimumnya negatif B per 2A ya, koma negatif D per 4A. Ini untuk X-nya ya, dan ini untuk Y-nya. Begitu ya, untuk menentukan titik optimum.
Selanjutnya, langkah-langkah untuk melukis grafik fungsi kuadrat seperti apa? Ada 5 langkah. Langkah ke-1, tentukan dulu bentuk parabolanya. Apakah dia terbuka ke atas atau ke bawah? Artinya kita lihat nilai A-nya kan. Apakah lebih dari 0 atau kurang dari 0. Selanjutnya ada langkah 2, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X. Yaitu koordinat titik potongnya adalah yang memenuhi persamaan. Dan untuk yang langkah ketiga, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y. Yaitu koordinat titik potongnya ada dengan didapatkan berdasarkan persamaan. Dan langkah keempat, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi. Selanjutnya untuk langkah kelimanya, melukiskan grafik fungsi kuadrat berdasarkan langkah 1, 2, 3, dan juga 4. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembali lagi ya di bulan selanjutnya untuk membuat bahan ajar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.